Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maulida. Saya Rema Ranggitya. Kami dari Universitas Musa Mus Merauke, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kami akan membahas materi tentang gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, yuk kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian materi yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar kali ini yaitu menghubungkan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya yaitu memahami pengertian gaya dan gerak, menghubungkan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis macam-macam gaya di lingkungan sekitar. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Dalam video ini, terlihat dua masyarakat Papua yang sedang mengolah pohon sagu untuk dijadikan bahan makanan khas Papua, yaitu sagu. Dalam mengolah pohon sagu ini, masyarakat Papua menggunakan alat parut dengan cara saling menarik dan mendorong secara bergantian. Kegiatan ini dilakukan sampai mendapatkan hasil parutan yang dibutuhkan. Setelah menyimak video sebelumnya, menurut pendapat teman-teman, mengapa parut sagu tersebut dapat bergerak? Ya, benar sekali. Parutan tersebut dapat bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh dua masyarakat Papua tersebut dengan cara saling menarik dan mendorong. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan sebuah gaya dibutuhkan energi atau tenaga. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau posisi benda ke segala arah. Hubungan gaya dan gerak yaitu sebuah benda dapat bergerak jika diberikan gaya. Macam-macam gaya terbagi menjadi 6, yaitu ada gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, gaya otot, gaya listrik, dan gaya magnet. Mari kita bahas satu persatu macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya gravitasi. Tahukah kalian mengapa seorang astronot di luar angkasa tidak menapak dan hanya melayang-layang? Astronot di luar angkasa tidak menapak dan hanya melayang-layang karena di luar angkasa tidak terdapat gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Gaya gravitasi bumi sangat penting bagi keberlangsungan semua makhluk hidup. Gaya gravitasi inilah yang membuat semua makhluk hidup dan benda yang ada di bumi bisa menapak di tanah dan tidak melayang-layang. Contoh dari gaya gravitasi bumi yaitu saat bermain bola voli. Ketika bola voli dilambungkan ke atas, maka bola tersebut akan kembali jatuh ke bawah akibat adanya daya tarik bumi. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Akibat dari elastisitas akan membuat karet atau pegas lentur kembali ke bentuk semula. Contoh gaya pegas bisa kita lihat pada pergerakan anak panah yang dilepaskan. Ketika memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah terlontar. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang dihasilkan dari permukaan benda pada saat saling bergesekan. Gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan dua permukaan benda dengan bidang lintasan. Contoh dari gaya gesek saat kita menaiki sepeda, maka roda pada sepeda akan saling bergesekan dengan aspal. Nah, kejadian ini yang disebut dengan gaya gesek. Contoh lainnya yaitu ketika ban mobil bergesekan dengan aspal. Selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia ataupun otot hewan.
kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Contoh dari gaya otot yaitu ketika sedang berolahraga dan mengangkat barbel. Maka, otot-otot pada tangan akan bekerja sehingga barbel dapat terangkat. Contoh lain dari gaya otot yaitu ketika sedang mendorong meja. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya muatan-muatan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Benda yang netral memiliki muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Gaya listrik terbagi menjadi dua, yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis. Yang pertama ada gaya listrik bersifat statis atau diam. Contohnya bisa dilihat dari percobaan penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering lalu didekatkan pada potongan kertas. Maka penggaris plastik akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Yang kedua yaitu gaya listrik bersifat dinamis atau mengalir. Contohnya pada saat menyalakan saklar lampu dan lampu akan menyala. Kemudian gaya yang terakhir yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya gaya tarik magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka magnet akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka magnet akan saling tolak-menolak. Contoh gaya magnet dapat kita temukan pada pintu kulkas. Kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari es tersebut dapat tertutup sempurna. Gaya magnet yang digunakan dalam pintu kulkas sangat kuat, karena kulkas harus dalam keadaan tertutup sempurna agar bisa bekerja sesuai fungsinya. Kita sudah belajar tentang hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari mengamati video sehingga muncul pertanyaan mengapa bisa terjadi tarikan dan dorongan. Kemudian setelah mengamati video, kita dapat menjelaskan pengertian gaya dan gerak. Kita juga dapat mengaitkan hubungan antara gaya dan gerak dan dilanjutkan lagi dengan macam-macam gaya. Mulai dari gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, gaya otot, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang materi gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.